Pemirsa, inilah breaking news. Saya Kevin Egan. AirAsia kabarnya menawarkan bantuan dana pada keluarga korban pesawat AirAsia KZ8501 senilai 300 juta rupiah. Meski demikian, tawaran itu kabarnya ditolak oleh sejumlah keluarga korban. Dan untuk membahas hak-hak apa saja yang sebenarnya harus diterima korban AirAsia KZ8501, telah hadir di studio Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Julian Nur, dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat siang, Pak Julian. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Saya terlebih dulu ke Pak Alvin. Pak Alvin, kalau kita mencermati mengenai kasus dari AirAsia, sampai sekarang memang belum secara jelas ini asuransi ini akan dibayarkan oleh siapa dan berapa jumlahnya nih. Kalau menurut Anda ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan asuransi ini kepada para keluarga korban? Ya, pertama kontrak antara penumpang dengan pengangkut dalam hal ini AirAsia itu adalah kontraknya antara penumpang dengan AirAsia. Masalah AirAsia mengkontrak kontrak dengan asuransi mana itu bukan pusingnya penumpang. Sehingga dalam hal ini hak penumpang tetap harus dijamin oleh AirAsia. Kalaupun nanti ada masalah asuransi tidak mau membayar, AirAsia lah yang harus membayar. Kemudian besarannya seberapa? Pertama, dalam undang-undang penerbangan itu dicantumkan ada asuransi wajib. Ya. Dan di luar asuransi wajib itu ada juga ganti rugi yang dibayar oleh maskapai. Itu besarnya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Nah, untuk mendapatkan itu tentu ada mekanismenya, ya, siapa yang berhak menerima dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan oleh penumpang pesawat terbang adalah cermati dalam tiket yang dipegang itu. Pasal 151 dalam Undang-Undang Penerbangan itu jelas-jelas mengatur bahwa tiket itu harus mencantumkan antara lain identitas dan sebagainya, penerbangan, tujuan dan sebagainya, dan maskapai harus mencantumkan bahwa perjanjian angkutan udara ini antara maskapai dengan penumpang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 untuk penerbangan, tentang penerbangan. Kalau itu tidak dicantumkan, berarti maskapai tidak dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk membatasi kewajibannya. Berarti penumpang maupun ahli warisnya dapat menuntut maskapai tanpa batas karena maskapai tidak bisa berlindung diri. Baik, kalau kita cermati dari beberapa kasus yang muncul, Pak Alvin, ini kan ada keluarga yang menolak uang senilai 300 juta rupiah. Nah, kalau menurut Anda ini angka itu sebetulnya memang sebesar itu kah? Lalu pihak keluarga menolak ini karena bantuan itu sebetulnya tidak jelas, itu menurut Anda bagaimana? Iya, pertama nilai yang diwajibkan diatur oleh peraturan menteri itu adalah 1,25 miliar per penumpang. Ya. Nah, kenapa keluarga menolak? Mungkin ya ketidaktahuan, ya, dan mungkin juga ada kekhawatiran. Kita juga tidak tahu bagaimana AirAsia menawarkan menyampaikan itu dan syarat-syaratnya apa, penerima harus tanda tangan dan sebagainya. Kemudian juga siapa yang berhak menerima. Ini semuanya menyangkut aspek hukum. Jangan nanti ada yang menerima atas nama keluarga ternyata tidak mendapat mandat dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Julian. Pak Julian, kalau dari perusahaan asuransi melihat kasus ini seperti apa? Apakah asuransi akan mengcover semua ini asuransinya nanti ke depan atau tidak? Pada dasarnya di kasus AirAsia sekarang ini memang AirAsia menggunakan asuransi dalam menanggung kewajiban mereka, ya. Jadi mereka menggunakan asuransi dan benar kata Pak Alvin tadi, ada asuransi wajib yang mereka memang menjamin, dan kemudian juga di luar itu mereka juga menjual asuransi tambahan yang sifatnya opsional yang dipilih oleh penumpang untuk menambah jaminan sebetulnya. Jadi kita sampai saat ini mungkin masih menunggu, ya, dalam artian ada beberapa hal di asuransi itu yang terkait dengan proses yang kita lakukan, karena asuransi kan bekerja dengan dokumentasi juga, sehingga misalnya kita juga masih menunggu kejelasan mengenai apa yang menjadi penyebab sebetulnya dari musibah ini, karena polis asuransi umumnya memang mengacu pada apa yang menjadi penyebab dan apa yang dijamin sebetulnya. Walaupun saya melihat dalam secara umum kita melihat penyebab ini tampaknya tidak bermasalah di polis gitu, ya. Kemudian
persoalan menyangkut masalah identifikasi terhadap penumpang. Ini juga sesuatu yang mungkin akan ditunggu juga untuk bisa mengidentifikasi dengan baik, karena kita tahu saat ini kan ada yang ditemukan, ada yang juga belum. Yang ditemukan pun juga belum sepenuhnya teridentifikasi. Tentu ini proses yang juga ditunggu untuk menjelaskan siapa yang sebetulnya dijamin. Nah, kemudian yang berikut yang tadi disampaikan Pak Alvin, ada proses yang terkait dengan siapa sebetulnya ahli waris yang berhak untuk menerima ini. Pada beberapa keluarga yang hampir semuanya kemudian kena musibah, memang itu menurut saya memerlukan kejelasan. Karena kalau tidak di kemudian hari bisa mungkin timbul tuntutan yang berbeda nanti dengan apa yang telah dibayarkan pada saat ini. Baik Pak Julian, tapi kalau kita mencermati mengenai proses perizinan nih yang saat ini masih bermasalah, AirAsia untuk rute Surabaya dan Singapura, ini bakal berpengaruh atau tidak nih dari kontrak antara pihak asuransi ke AirAsia? Ya, memang benar tadi dijelaskan oleh Pak Alvin bahwa kontrak asuransi ini memang terjadi antara perusahaan asuransi dengan maskapai sebetulnya penerbangan. Dan salah satu hal yang secara umum memang berlaku di asuransi, ada hal yang terkait dengan ketentuan bahwa tidak ada boleh pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses objek asuransi apapun misalnya. Nah, ketentuan ini merupakan satu hal yang dinyatakan juga di dalam polis misalnya, bahwa penerbangan maskapai tidak boleh melanggar ketentuan regulasi otoritas penerbangan di masing-masing negara itu. Nah, hanya saat ini saya kira terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa misalnya katakan penerbangan ini kemudian penerbangan yang ilegal, penerbangan yang tanpa izin, karena kita melihat prosesnya juga masih berlangsung, investigasinya masih berlangsung.